box ya, jadi berbentuk box. Prediksi saya box culvert ini dia akan ditanam di sini, di ujung sini teman-teman. Dia akan mengalir menuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kawasan Stadion JIS yang saat ini sedang dilakukan percepatan pembangunan. Bukan renovasi. Percepatan pembangunan yang ada di sekitaran Stadion JIS ini teman-teman. Kenapa saya katakan percepatan pembangunan bukan renovasi? Karena konotasinya sudah beda ya. Renovasi itu adalah sesuatu yang sudah usang, yang sudah berumur ya, karena digunakan berkali-kali ataupun bangunannya sudah sangat tua sekali, maka dilakukan renovasi seperti beberapa stadion yang ada di Jakarta, di Indonesia ya. Seperti di Pakansari, terus yang kedua itu Manahan Solo, yang ketiga Gelora Bung Tomo, ataupun Stadion Gelora B.J. Habibie ya, yang memang stadionnya sudah sangat usang sekali sehingga dilakukanlah renovasi besar-besaran. Tapi di Stadion JIS ini sebenarnya sudah ada teman-teman desainnya dari jauh-jauh hari, seperti yang diterangkan Pak Angga ya, mantan Tegup, tim gabungan untuk percepatan pembangunan di Jakarta masa jabatan 2017 sampai 2022. Di situ beliau mengatakan bahwa pembenahannya kaitan sama akses. Akses itu sudah dicantumkan di Keputusan Sekretaris Daerah nomor 34 tahun 2022 pada masa Pak Anies Baswedan masih di sana. Salah satunya ngomongin Ram Timur, stasiun, Transjakarta dan lain-lain. Jadi memang itu sudah sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Nah, lalu drama rumput mulai keluar kan. Ada tukang rumput, segala macamnya dan lain-lainnya lah. Itu yang membuat, loh kok awalnya jadi ngomongin akses yang mana memang harus diteruskan, disempurnakan. Berarti Anda setuju diperbaiki ya? Berarti Anda setuju diperbaiki dong masalah akses tadi kan? Akses itu nggak diperbaiki, emang belum selesai. Apa yang mau diperbaiki kalau belum selesai? Ya artinya belum layak dong. Apanya nih? Beda lagi. Beda lagi. Ngomongin stadion sebagai tempat pertandingan. Karena karena FIFA nggak ngomongin akses, Pak. Ini masalahnya layak apa nih? Sebentar. Ini masalahnya layak apa? Kan persoalan utama kan sebenarnya layak apa tidak kalau dimajukan sekarang. Ya layak-layak aja harusnya ya. Ya menurut Anda kan tidak FIFA. Itu dia masalahnya. Nah, PT LIB udah bilang, Pak. PT Liga Indonesia baru udah bilang. Operator liga itu. Oke. semua kawasan di Stadion JIS ini sebenarnya sudah ada, tinggal percepatan pembangunan aja. Makanya belakangan ini agak sedikit ramai ya perihal renovasi atau percepatan pembangunan ya. Tapi kalau saya secara pribadi lebih setuju namanya percepatan pembangunan, karena memang desainnya itu sudah ada, tapi memang belum selesai semuanya teman-teman. Karena stadion ini barulah stadion baru ya, tidak bisa langsung sempurna seperti kejadian Roro Jonggrang ya. Kisahnya Roro Jonggrang itu Prabu Baka ya, yang menginginkan Ratu Roro Jonggrang dan dikasih persyaratan untuk dibangunkan 1000 candi ya semalam. Terus dibangunlah 999 candi yang hampir selesai, tapi karena Roro Jonggrangnya curang, dibangunkan dayang-dayangnya untuk memukul padi, dan asap juga diinikan ya, dinyalakan suruh bakar sama dayang-dayangnya. Jadi seolah-olah pagi menyingsing sehingga jin-jinnya pada kabur semuanya, takut dengan sinar matahari. Akhirnya dikutuklah tuh Roro Jonggrang menjadi 1000 candi di Prambanan sana. Tapi ini bangunan buatan manusia yang membutuhkan proses ya, tidak ada yang bisa
simsalabim. Seperti juga kejadian Gelora Bung Karno ya, membutuhkan beberapa fase sehingga sesempurna, secantik saat ini. Dan saat ini kita harus berikan kesempatan juga untuk Stadion JIS untuk berbenah, mempercantik, menyempurnakan Stadion JIS ini sesuai dengan desain yang sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasinya teman-teman. Sebentar ya, saya lagi ngambil thumbnail. Aduh, ada bapak lagi di situ. Dan saat ini sedang dilakukan pembersihan ya teman-teman. Jadi ini UDETS-nya ini nanti semua wilayah sekitar sini nantinya akan ditutup menggunakan balok beton ya. Dan dibuatkanlah pendestrian untuk mempermudah ataupun memberikan kenyamanan bagi supporter yang akan datang di tempat ini. Oke, ini teman-teman perapihannya ini sampai untuk sementara waktu ya, sesuai dengan desainnya ataupun proyek yang saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Agus ya, mandor di sini, katanya baru sampai di sekolah ini aja, belum sampai semua wilayah. Jadi butuh proses ya, makanya kalimat yang pas itu adalah percepatan pembangunan, bukan renovasi. Wow. Dan aliran air nanti di sini teman-teman akan dibuatkan box culvert ya. Jadi nama UDETS, U ini U, DETS itu gorong-gorong ya. Dan ini box culvert, box ya, jadi berbentuk box. Prediksi saya box culvert ini dia akan ditanam di sini, di ujung sini teman-teman. Dia akan mengalir menuju ke Danau Cincin teman-teman, menuju ke sana. Oke, kita langsung melipir aja. Jalan-jalan ya di sekitar tempat ini. Sebentar, saya nak motor aja kali ya. Sebentar ya teman-teman. Saya parkir di tengah-tengah jadi jalannya enak. Malai juga sih, maksudnya biar cepat gitu loh. Karena kalau jalan kaki waktunya di video ini pasti akan lebih lama dan akan menghabiskan kuota internet kalian. Bismillah. Dan saya akan parkir di ujung sana teman-teman. Dan seperti inilah. Sebelah kiri sudah dibangun ya teman-teman. Dan ini juga sedang dilakukan percepatan pembangunan, dirapikan. Dan ini kemungkinan besar akan ditutup juga teman-teman. Di sebelah sana sih sudah mulai ditutup, sudah ada palang-palang beton yang dibangun. Nanti kita lihat ya. Dan ini targetnya selesai di awal November. Cuma yang ini sih, ini apakah nanti mereka akan tetap digusur atau gimana ya? Ya agak sedikit ini sih, sedikit mengotori. Oke, sekarang posisi kita ada di sisi barat ya, barat menuju ke sisi utara sih. Dan ini yang saya sampaikan teman-teman, saat ini sedang dibuatkan palang ya, palang buat
buat beton, jadi nanti ada tulang nanti masuk ke sini. Halo Pak. Weh, mana lu? Udah ngambil? Udah ngambil? Biasa bang. Ini channelnya James apa? James mana nih? James Saban. Wait a minute. Who are you? Kalau bang? Oh, lu bang udah nguduk. Ya Allah ya Robbi. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya inilah kami nih para konten kreator. Ini udah ngunduk nih. Aduh, bang siapa lagi namanya? Bang siapa lagi namanya? Nama panggilan lu? Siapa? Rasto. Oke, Bang Rasto. Nama aslinya Bang Rasto. Udah kunduk. Jangan lupa subscribe YouTube channel Alpha 99 Channel ya. Kami lah bertiga pokoknya intinya mah. Semangat pembangunan. Oh iya. Ini James, terus ini undak-unduk nih. Banyak juga nih viewernya nih berdua nih. Keren. Ini channel positif teman-teman, bukan channel Bazir RP. Ya. Positif ya, positif. Oke. Kita kawal terus di sampai Piala Dunia U17 ya Pak ya. Siap. Kita angkat sisi positifnya ya. Berita-berita narasi yang positif pastinya ya. Sesuai fakta. Ya, betul. Sesuai apa yang ada di lapangan yang kita lihat ya kan. Betul. Tidak diperbesar-besarkan, kita Apa adanya ya. pada. Betul. Dan jangan lupa dibagikan nih YouTube channel Alpha 99 ya. Biar terus berkembang. Oke. Thank you. Oke, sukses ya Bang ya. Ya itulah kami para konten kreator memberitakan, dan sebentar ya ini buat thumbnail sebentar. Jadi di YouTube itu teman-teman pembuatan thumbnail itu penting karena bisa menjadi clickbait. Oke, ya Bang Rosi. Dan inilah kondisi terkininya ya teman-teman. Sedang ini masuk tahap apa Pak? Maaf. Tahap apa? Ini sekarang lagi masuk tahap apa Pak? Backcasting ya. Oke. Backcasting itu posisi beton nanti Pak ya? Ya. Pak, maaf yang Bapak tahu nih Pak, nanti dikasih jalur pendistrian ini sampai mana Pak? Ya Bapak tahu. Sampai mana Pak? Sampai sisi selatan, sampai ujung selatan. Alhamdulillah. Dan itu yang memang saya harapkan teman-teman. Makasih Pak ya. Dan semoga saja ini abang-abang para pekerja sini. Hati-hati Pak, listrik Pak. Ada kabel listrik loh di bawah. Terus bahaya sekali. Semoga Allah jaga ini, kasihan para pekerja di sini. Amin. Dan oh ya teman-teman, sebenarnya sekalian saya kasih tahu ya ke kalian bahwa aduh berisik banget ya. Aduh, kita melipir ke sana dulu. Oke. Iklannya sudah lewat. Nah, teman-teman, sebenarnya di stadion JIS ini sebenarnya sangat banyak sekali
moda transportasi yang kalian bisa gunakan ya. Ada empat mungkin ya untuk saat ini. Yang pertama itu adalah Transjakarta, dia itu ada di sisi barat. Terus yang kedua adalah Mikrotrans seperti yang ini. Dia nanti checkpointnya di sana ya, turunnya nanti terminal terakhirnya. Itu namanya Mikrotrans. Terus yang ketiga adalah stasiun Ancol, itu juga kalian bisa gunakan ya. Nah, ini stasiun Ancol ini kalian jalannya itu kurang lebih sekitar 1-2 kilo teman-teman, dan itu bukanlah hal yang jauh ya teman-teman, karena ya itulah seninya sepak bola. Seperti Pak Aldi Taher yang pernah diwawancara di TV One mengatakan bahwa jalan 2 kilo itu bukanlah hal yang jauh ya untuk supporter sepak bola, karena disitulah seninya sepak bola pastinya. Sepak bola di Roma di Stadio, nonton sepak bola di Roma di Stadio, nonton sepak bola di Roma di Stadio Olimpico. Anda tahu, jalan 2 kilometer saya dari tempat parkir mobil ke stadion. Itulah keindahan sepak bola. Dan sepanjang jalan ini sebenarnya kalian bisa membantu saudara-saudara kalian, para pemangku UMKM, untuk kalian belikan jajanan mereka teman-teman, sehingga perputaran uang itu ada di daerah sini teman-teman, dan juga pasti membantu usaha mereka agar bisa lebih maju. Dan ya sini dia yang saya sampaikan ya, Transjakarta berbelok sangat meyakinkan sekali ya, dengan satu belokan ya, tanpa ragu-ragu, tidak seperti keraguan kalian ketika PDKT sama seseorang ya. Nembak ya, maju nggak, maju takut dikecewain, kalau nggak maju penasaran. Makanya jangan kelamaan teman-teman PDKT-nya. Ntar sambar sama cowok lain kan nangis bombay lagi. Dan yang terakhir pastinya menggunakan inilah ojol lah yang paling benar, ojek online ya. Kalau kalian nggak mau capek jalan kaki ke Stadion JIS ini, ataupun nggak mau naik angkutan umum ataupun KRL ya ojol itu angkutan umum juga sih jatuhnya, tapi lebih independen ya. Lebih sendiri, lebih mandiri. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan kita dukung Pak Erick Thohir, Ketua PSSI kita dukung Pak Dito Aritejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kita dukung Pak Basuki sebagai Menteri PUPR, kita dukung Pak PJ Heru dalam memimpin Jakarta untuk saat ini, dan kita dukung semua para pemimpin negeri termasuk Pak Joko Widodo. Kita dukung semuanya teman-teman sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama ngevlog di tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.